Oke, baik. Ini dia. Dan kita fokusnya akan belajar mengenai alam semesta, ya. Mister lanjut dulu. Nah, ada garis besar alam semesta dari sejarah penciptaan sampai keadaan alam saat ini. Ya, garis besarnya apa saja? Misalkan tunjukkan. Yang pertama, sejarah penciptaan. Oke, sejarah penciptaan. Nah, kalau kalian bicara tentang sejarah penciptaan, usahakan nyampe kepada Alkitab, ya, Kejadian pasal 1. Di situ jelas mengenai sejarah penciptaan. Oke, minggu depan kalian akan minta menggali sendiri, ya. Sekarang Mister perkenalkan saja, ya. Jadi dalam Alkitab itu dijelaskan ada 6 hari penciptaan selesai. Ya, pada hari yang ketujuh Tuhan berhenti untuk menciptakan. Seperti itu. Hari yang ketujuh Allah berhenti menciptakan. Ya, jadi Allah itu luar biasa. Nah, Mister tidak sarankan kalian mempercayai teori apapun. Mister tidak sarankan kalian mempercayai ajaran apapun yang di luar Alkitab. Oke? Mister tidak percaya itu dan tidak sarankan. Kalau ada ajaran di luar Alkitab yang menceritakan tentang awal mula manusia dan alam semesta. Ya, seperti ada teori tertentu dia bilang alam semesta ini terjadi melalui sebuah ledakan katanya. Nah, itu Mister tidak terima, itu nggak benar itu. Ledakan tidak akan pernah menghasilkan keindahan. Ledakan akan menghancurkan kerusakan. Lalu ada yang bilang melalui ini teori apa gitu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Termasuk juga mengenai asal mula manusia. Yang seperti kalian yang sudah ganteng dan cantik itu prosesnya ada katanya. Melalui satu teori begitu. Yang dimulai dari monyet katanya. Mister nggak percaya itu ya. Jadi kalian harus kembali ke Alkitab kalau itu terkait dengan sejarah penciptaan segala sesuatu ya. Oke, the next time kita masuk ke sana. Ini garis besar doang. Lalu keindahan alam semesta. Jadi akibat dari penciptaan yang dikerjakan oleh Allah itu, indahlah alam semesta. Ya, alam semesta itu indah sekali. Ya, ada pusat pemerintahannya ya yang disebut dengan istilah Taman Eden. Ya, nanti kalian juga akan belajar Taman Eden seindah apa. Kita akan belajar langsung dari Alkitab. Daripada Mister ngomong, lebih baik kalian langsung cek Alkitab bicara apa tentang keindahan alam semesta itu. Lalu ya, akibat ulah manusia kapan ini nanti kita akan pelajari, tapi yang jelas akibat ulah manusia alam semesta yang indah ini ya sesuai dengan penciptaan Allah di dalam Alkitab jadi rusak. Ya, ini salah satu tempat yang Mister ambil, Mister tidak sebutkan namanya. Ya. Tapi yang jelas ada satu tempat ya yang sangat jorok sekali, sampah di mana-mana. Jadi kalau kita lewat itu baunya minta ampun. Ya, ini pencemaran lingkungan atau kerusakan alam. Seperti itu. Dan ini perlu diperbaiki. Ya, lanjut. Nah, sekarang Mister ingin kalian membuka bukumu. Silakan coba buka buku kalian halaman 31. Silakan semua standby buka bukumu halaman 31. Ya, Mister ingin kalian membaca materi dalam buku kalian. Oke. Mister keluar dulu stop share. Ya. Yang paham kasih jempol, nak. Oke, yang paham kasih jempol. Oke, yang sudah siap kasih jempol.
Silakan buka buku kalian halaman 31. Oke, kita akan mulai membaca dari halaman 32. Oke, yang membaca nanti adalah siswa yang Mister minta untuk membaca. Mister sebut namanya, langsung kamu baca, lalu nanti Mister stop. Yang melanjutkan adalah orang yang Mister tunjuk juga dengan menyebut namanya. Oke. Mister harap begitu Mister sebut namanya dia bisa melanjutkan. Oke, Mister ingin dimulai dari Abigail Jessica. Coba lihat halaman 32, dimulai dari uraian materi pendahuluan. Dimulai dari banyak itu ya, Mister? Betul, Nak, betul. Silakan. Oke. Banyak dengarkan ya. Oke. Banyak pemandangan alam yang sangat indah di bumi Indonesia. Antara lain, Laut di Raja Ampat Papua, pantai di Pulau Bali, pemandangan alam di Gunung Bromo, dan pantai-pantai di Sumba Timur, atau tempat-tempat lain yang masih banyak di Nusantara ini. Terus? Yang lebih menakjubkan lagi adalah susunan tata surya di mana kita berada. Planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Terus? Bertabrakan, manusia dapat memelihara sebuah karya Allah yang sangat mengagumkan. Hal itu menunjukkan kemahakuasaan Allah yang melampaui pemikiran manusia. Berbagai misteri dari alam raya tetap menjadi misteri bagi manusia. Sebab pengetahuan dan pemikiran manusia tidak mampu menjangkau pikiran Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah pencipta alam semesta ini. Ia mengatur semua ciptaannya dengan sangat baik. Ia memelihara ciptaannya. Alam menunjukkan Allah yang suci. Alam penuh dengan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Oke, stop. Dilanjutkan oleh Adeline. B. Cara Allah memelihara seluruh ciptaan. Tuhan menciptakan dunia yang baik dan diberkati. Tuhan menilai bahwa ciptaannya baik dan puncaknya ketika manusia dinilai sungguh amat baik. Baik di sini berarti indah, bagus, menyenangkan, tepat. Atas dunia ini Tuhan terus memeliharanya agar di dalam dunia tumbuh keselamatan dan keadilan. Yesaya 45 ayat 8. Tuhan selalu menjaga keberlangsungan hidup ciptaannya. Dia tidak akan membiarkan alam ciptaannya mengalami kerusakan bahkan kepunahan. Sebagaimana janji Tuhan kepada Nuh. Janji yang berlaku untuk selama-lamanya jika Allah tidak akan memusnahkan bumi. Kejadian 9 ayat 11. Keberlangsungan dunia dan segala isinya memperoleh jaminan pemeliharaan olehnya. Dan jaminan pemeliharaan Allah tidak meniadakan peran serta manusia sebagai ciptaannya yang dikatakan sungguh amat baik. Manusia sebagai bagian dari ciptaannya ini pun memiliki tanggung jawab yang untuk terus menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia. Stop. Oke, dilanjutkan oleh Niputu Dewika. Manusia adalah mitra Allah dalam memelihara seluruh ciptaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitra memiliki arti teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Manusia sebagai mitra menunjukkan keikutsertaan dalam Ya, lanjut. Seluruh ciptaan. Dengan akal budi dan hati nuraninya untuk mengembangkan dunia ciptaan termasuk berlaku adil dan murah hati kepada mereka yang
tertindas. Amsa 14:31-222. Dua-dua ayat 2. Ya. Manusia bertanggung jawab untuk mempertahankan dunia ciptaan tetap dalam keadaan baik sebagaimana Allah menciptakan semula. Oke, stop. Dilanjutkan oleh Monica. Keterlibatan manusia dalam mengemban gambar dan rupa Allah atas dunia ciptaan memiliki peran yang cukup sentral. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Artinya manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Melalui akal budi atau pengertiannya, manusia mampu untuk menjaga, memelihara, dan mengolah bumi untuk keberlangsungan seluruh ciptaannya. Hubungan manusia dengan alam hendaknya berjalan bersama dalam hubungan yang selaras karena manusia adalah satu dengan alam. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dengan demikian manusia sebagai mitra Allah, sebagai gambar dan rupa Allah memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan memanfaatkan alam yang ada untuk keselamatan seluruh ciptaan yang ada. Allah memelihara ciptaannya dengan cara memberikan kehidupan, memberi kemampuan mempertahankan kehidupan dan kesanggupan untuk berkembang biak. Allah melibatkan manusia sebagai rekan sekerja untuk memelihara alam di sekitarnya. Oke, terima kasih Monica. Oke, baik. Nah, coba perhatikan semuanya. Ya, Mister minta kalian mengerjakan ya di halaman 33 ya 1 dan 2 saja. Ini sebagai bahan evaluasi dan diskusi kita sebentar. Mister ingin kalian langsung isi di situ boleh. Oke. Misalnya ini nomor 1 mengamati berbagai fenomena. Lalu di situ ada tabel, tolong diisi. Ya, lalu nomor 2 mempertanyakan, jawab setiap pertanyaan A, B, C, D. Hanya sampai di situ. 3, 4 dan seterusnya nggak usah dikerjakan. Hanya 1, 2 saja untuk bahan diskusi kita sebentar. Mister kasih waktu durasi 10 menit semua mengisi. Nanti Mister akan ajak kalian berdiskusi untuk jawaban kalian. Yang paham kasih jempol. Oke, thank you. Nanti kita akan bahas, Mister ingin kalian menganalisa dulu. Ya, silahkan. Untuk jawabannya ada juga di materi yang kalian baca tadi. Seperti itu. 10 menit dimulai dari sekarang. Kejadian pasal pertama itu sangat jelas ya menceritakan tentang penciptaan alam semesta. Hari keberapa apa, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam jelas di situ. The next time kita akan gali ayat itu. Mister hari ini sekedar pendahuluan begitu. Tapi yang jelas alam semesta itu Allah yang ciptakan. Oke. Nah, istilah alam semesta, Mister harap kalian sudah tidak bingung lagi. Alam semesta itu sudah mencakup manusia di dalamnya. Alam semesta itu keseluruhan ini. Ya. Itu alam semesta. Termasuk manusia adalah bagian dari alam semesta sebagai pengelola. Ingat itu ya. Di situ tadi jelas ya disampaikan mengenai tugas manusia ya. Nah, Mister ingin tanya beberapa siswa ya, dia jawab apa gitu ya. Tugas yang Mister minta itu. Misalnya di bagian nomor 1 tentang lautan. Mister mau tanya Lingga sudah hadir? Lingga? Udah, Mister. Oke.
Buat siswa yang Mister minta untuk berkomentar, silakan aktifkan kamera. Oke, Lingga. Oke, silakan kamu jawab apa nak mengenai lautan, lautan saja. Kenapa, Mister? Ya, khusus lautan, kamu jawab apa lautan? Yang hasil-hasilnya itu ikan, rumput laut, dan mutiara. Ah, gitu. Terus cara memelihara alam? Dengan tidak menangkap ikan dengan pukat harimau. Kamu tahu pukat harimau? Pernah dijelasin sama gurunya sih. Apa itu indikasinya? Kok nggak Eh, boleh? Jaringnya itu pokoknya kecil-kecil gitu. Jadi anak-anak ikannya juga keambil. Jadi nggak bisa berkembang biak gitu. Oh iya, betul. Jadi itu memang salah satu metode penangkap ikan yang dilarang memang. Betul itu. Jadi dia bahkan anak-anak ikan ikut ya. Jadi dia kalau istilah nelayan itu ikan besar, ikan kecil masuk semua. Sebenarnya nggak boleh ya. Nah sebenarnya banyak lagi ya. Itu kan kamu hanya rangkum aja hasil-hasilnya. Tapi sebenarnya banyak lagi ya. Tapi paling tidak tahulah ya cara memeliharanya. Ya mungkin kalian nggak nyampe ke situ. Nggak mungkin lah kalian kan buat pukat harimau gitu kan. Jadi itu sekedar wawasan aja gitu. Tapi jauh dari itu sebenarnya ada yang bisa dilakukan, Lingga. Kira-kira apa untuk supaya laut itu tidak tercemar? Dan itu bisa kalian lakukan gitu. Paham maksud Mister kira-kira? Paham, Mister? Jadi apa yang dilakukan orang lain mungkin kamu lihat atau tidak. Dan itu ternyata adalah merusak laut. Kira-kira apa itu? Biasanya kalau ke pantai kan banyak sampah gitu kan, nanti kena arus ke lautan juga. Ya betul, sampah ya. Termasuk limbah itu juga ya, limbah itu di Bali Mister nggak tahu ada nggak pabrik ya yang limbahnya langsung dibuang ke laut. Tapi kok di Sumatera ada itu, ya. Sehingga di Sumatera itu ya mohon maaf ya itu kampungnya Mister juga. Tetapi banyak sekali pantai-pantai yang airnya sudah tercemar begitu. Dan memang dia limbah kadang-kadang nggak buang langsung ke laut atau ke pantai, tapi dia buang ke sungai. Nah, sungai itu dekat dengan pantai dan mengalir langsung ke pantai ya sama aja terkontaminasi gitu kan. Kalau di Bali harapannya tidak ada. Karena kalau ada pabrik yang membuang limbah ke pantai, wah turis-turisnya pindah negara nanti. Ya, kita harus fokuskan Bali untuk tempat wisata yang terbaik. Gitu. Oke, thank you ya Lingga. Oke, Mister mau tanya siapa ini? Aileen Delananda. Aileen ada? Silakan Aileen. Hai Aileen. Ya, aktifkan kamera dan suara. Nah. Bisa? Oh, sebentar. Mister cara jawab nomor 3. Malah dia tanya. 3 dan 4. Oh, tadi nggak dengar Mister. 3 dan 4 tidak perlu dikerjakan, nak. Ya. Tadi udah Mister bilang 1 dan 2 saja. Karena Mister lihat 3 dan 4 itu kerja kelompok. Tidak memungkinkan. Bisa aktif suara dan kamera, Aileen. Oke, silakan di nomor 2. Hutan. Kamu jawab apa hutan? Hasilnya apa saja? Buah-buahan, kayu, dan pepohonan. Sebentar, buah apa yang kamu tahu dihasilkan dari hutan? Ayo. Ada? Enggak, mungkin ada buah di Kalimantan itu ada juga, tapi agak langka ya. Lebih banyak sekarang sudah ditanam sendiri ya. Oke, bagaimana cara memeliharanya? Tidak menebang pohon sembarangan. Terus? Menanam pohon kembali.
Menanam pohon kembali. Ya ini sebenarnya pelajaran ini ya sudah lama kalian ketahui, tapi kadang-kadang untuk penerapan ini susah sekali. Masih banyak sekarang di Indonesia ini penebang-penebang liar sehingga ya merusaklah. Indonesia ini termasuk paru-paru dunia ya. Kita apresiasi ya. Oke, thank you Aileen. Dan sekarang Mister beralih ke ketua kelas. Tolong dijawab Sungai. Ketua kelas? Ya, Mister. Kameranya nak. Silakan. Hasil sungai ada. Sebentar, Edelin bisa turunkan kameranya. Mister nggak mau lihat rambutmu doang. Nanti Mister kaget, takut lari. Ya, siapa ini? Gitu hantu gitu. Oke, silakan. Sungai, hasilnya ada ikan, batu, pasir. Terus cara memelihara alamnya tidak membuang limbah industri ke sungai. Oke, sebentar. Batu apa yang dihasilkan dari sungai? Mister pingin tahu. Tadi kamu bilang batu. Batu apa? Batu aki, bukan ya? Tahu batu aki enggak? Batu apa, Edelin? Ya? Ya, Mister nggak tahu sungai yang pernah kamu lihat apakah ada batunya. Tapi setahu Mister sungai yang pernah Mister lihat lumpur ya. Kecuali sungainya di dekat pegunungan mungkin ada batu ya. Oh, tapi ada juga kok. Banyak kok sungai yang ada batunya ya. Oke, penghasil batu kata Edelin. Ya nggak salah. Cuman Mister bertanya. Dan kamu pernah lihat memang ya sungai itu ada batu-batunya ya. Betul Edelin? Iya, Mister. Oke, thank you ya Edelin. Oke, sekarang kita masuk ke nomor yang kedua. Pertanyaan yang ke-A. Apakah sumber kekayaan alam bisa habis? Mister pingin Yehuda yang jawab. Halo. Halo, silakan. Kamera dulu, kamera. Kameranya, Mister. Ya, silakan. Ya nomor 2 tuh bisa, nomor 2 yang A tuh jawabannya bisa habis, Mister, kalau manusia tidak bisa merawatnya dengan baik. Kalau tidak bisa merawat dengan baik, apa kira-kira yang bisa habis itu? Seperti Air. Air bersih bisa habis, Mister. Ya gitulah kata guru SD saya. Air, terus segala sesuatu yang ditambang kayak emas gitu. Oke, air bisa habis ya. Di mana itu bisa habis? Jangan-jangan air sodakat itu yang bisa habis itu. Ya, apalagi Indonesia, Mister pikir kaya sekali air ya. Menurut Mister kalau tercemar mungkin bisa, tapi kalau habis nggak mungkin lah nak. Ya, Mister. Maksud saya tuh air yang bersih, Mister, yang bisa diminum tuh katanya gitu. bakalan habis. Ya, karena tercemar semua ya. Iya. Oke. Jadi bisa habis, salah satunya air ya. Thank you ya Yehuda. Ya, Mister. Oke, pertanyaan B. Apakah tugas manusia sebagai mitra Allah dalam memelihara alam ciptaan Allah? Apa tugasnya? Mister mau dengar Brandon ada? Silakan kamera. Ya, silakan dijawab langsung. B. Melestarikan ciptaan Allah. Melestarikan ciptaan Allah. Gimana caranya? Kayak tidak menebang pohon sembarangan, tidak memburu hewan langka. Oh gitu. Kamu tulisnya gitu tadi? Ya. Oke, thank you nak ya. Oke, yang ketiga, bagaimanakah cara mengelola kekayaan alam ciptaan Allah? Christian hadir? Christian Roland? Ini salah satu anak tadi yang berulang tahun. Ya, Christian Roland Tanoto. Tidak aktif.
Oke, Mister beralih ke Pangestu Giri. Aktif Pangestu. Hai Pangestu. Halo, Mister. Ya, silakan aktifkan kamera. Ini Christian Roland malah ke toilet dipanggil. Mister izin ke toilet. Tadi Mister panggil kamu nak. Oke, Pangestu silakan. Nomor 3, C. Nomor 3 C. Sorry, maksud Mister. Nomor 2. Ya, nomor 2 C. Bagaimanakah cara mengelola kekayaan alam ciptaan Allah? Sebentar, bacanya bukan Allah ya. Oh ya, Allah. Nanti Allah itu mengarah ke bahasa Arab. Kita pakai bahasa Indonesia bukan Arab ya. Oke, lanjut. Caranya tidak disalahgunakan. Tidak disalahgunakan. Gimana Ya. caranya menyalahgunakan? Emang contoh-contoh disalahgunakan gimana? Kayak misalnya air dibuang-buang kayak membazir. Air dibuang-buang. Oke. Mungkin kamu singgung tadi itu Freeport yang di Papua sana. Jadi Ya. jadi kalau Freeport kan ada emasnya, jangan membuang emas gitu. Ya. Kecuali emas Joko gitu. Kalau emas beneran enggak gitu. Oke, bercanda tadi ya. Oke, thank you ya Pangestu. Dan terakhir, Mister minta yang menjawab bagian D adalah Putu Stephen. Aktif. Putu Stephen. Ini banyak nggak aktif nih. Kemana nih? Putu Stephen. J. Isbandi. J. Isbandi. Oke, Desa Made. Silakan nak, yang terakhir dijawab. Bagian D. Adakah nas pendukung bahwa manusia juga bertanggung jawab atas alam ciptaan Allah? Ada. Manusia bertanggung jawab untuk mempertahankan dunia ciptaan tetap dalam keadaan baik sebagaimana alam menciptakannya semula. Oke, thank you ya Desa. Dalam kitab Kejadian juga ada, jadi bunyinya manusia diberikan tanggung jawab untuk memelihara alam. Begitu nak ya. Oke, thank you buat jawaban kalian semua. Silakan aktifkan kamera. Tadi anak-anak yang Mister panggil tidak aktif, ini Mister mau cek ini. Silakan aktifkan semua kamera. Kita selesai. Kemana nih Christian Roland? J. Isbandi. Putu Stephen. Christian Roland masih ke toilet nih. Lama kali ke toilet tadi Christian. Baru aktif. Oke. Aileen J. Isbandi. Putu Stephen. Silakan aktifkan dulu. Silakan J. Isbandi, kemana ini? Oke, J dari tadi dipanggil-panggil nggak muncul nak. Kamu kemana? Tadi signalnya nggak bagus di sini, Mister. Oh gitu, oke. Dikonfirmasi ke Mister ya nak, di chat gitu ya, biar Mister nggak panggil berkali-kali ya. Lain kalinya begitu. Oke, Putu Stephen mana Putu Stephen? Biar cepat istirahat nih. Wah, Putu Stephen nggak tahu kemana ini. Oke lah, biarlah dia dipanggil-panggil juga nggak dengar, bisa nggak panggil lagi. Oke, Abigail pimpin doa nak. Halo? Ya, silakan pimpin doa nak, dengar ya. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar agama. Tuhan, sebentar lagi kita mau istirahat dan melanjutkan pembelajaran
selanjutnya ya Tuhan, berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan ketua kelas. Thank you, Mr. Ya. Thank you semua ya. Thank you. Silakan istirahat. Pagi, Miss. Oh, luar biasa Dewika, mantap. Yang lainnya? Selamat pagi. Oke, Pangestu Giri, Desa Made. Yang lainnya mana? Oke, Adeline, ya Abigail, Jai Isbandi, ya J. Terus ada lagi Kak Lingga, thank you. Yang lainnya dengar suara Miss Alice. Silakan Joshua, selamat pagi. Silakan kasih tanda reaction. Ya, yang lainnya. Ini masih banyak. Brandon, manakah? Aileen, Steven, ya. Oke, Jehuda. Oke, thank you Jehuda. Yang lainnya Monica. Adakah Monica? Oke, ya. Baik, pada pagi hari ini silakan buka videonya dulu. Misalnya mau lihat wajah-wajah cantik kalian dan wajah-wajah gantengnya. Iya, Jehuda, thank you. Dewika, thank you. Joshua, hai Joshua. Abigail, Pangestu Giri. Jehuda, J, Isbandi, ya. Monica, Adeline mana? Christian Roland, iya Lingga, selamat pagi. Adeline, iya Brandon, mana Brandon? Aileen sama Putu Steven mana ya? Oke, Putu Steven juga sudah. Oke, yang lainnya belum buka ini? Monica, Brandon sama Aileen, Christian Roland, ya, sama Adeline. Oke, misalnya kalau gitu misalnya minta tolong. Joshua, bisa bantu dalam doa Joshua? Oke. Suaranya Joshua, misalnya sebelum dengar. Iya. Teman-teman, Oke. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar IPS, berkati kami agar dapat mengerti pelajaran dan juga berkati Miss yang mengajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, thank you Joshua. Oke, baik, semua silakan videonya di-off-kan. Ya, thank you semua ya. Baik, pada hari ini Miss Alice ingatkan kembali lagi karena ada PR IPS dan Miss Alice baru cek ada beberapa anak di kelas 7C yang mengumpul sedikit. Jadi tolong yang belum mengumpulkan, saya ingatkan kembali lagi yang belum mengumpulkan PR, tolong segera kumpulkan PR-nya, ya kirim melalui TD Smart, ya tulis jawabannya saja bagian A dan bagian B, ya dikumpulkan dalam bentuk di Word, diketik ataupun mau ditulis tangan, misalnya persilahkan, ya, oke. Untuk itu, bagi yang belum, misalnya masih menunggu batas waktu pengumpulan sampai tanggal 2 ya. Jadi tolong segera lihat lagi di TD Smart-nya. Bagi yang sudah mengumpulkan, saya ucapkan terima kasih dan bisa lihat nilainya di TD Smart ya. Sudah misalnya upload nilainya. Ya, bagi yang belum tolong segera kumpulkan. Bagi yang bermasalah dengan TD Smart, misalnya menunggu kalian mengumpulkan melalui via WA, tidak masalah ya. Yang penting info, misalnya saya tidak bisa mengumpulkan TD Smart, di TD Smart saya mengumpulkan mau via WA, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting jelas ya fotonya, silahkan ya. Misalnya masih menunggu, jangan lupa untuk tugasnya itu. Baik, apakah ada pertanyaan untuk PR-nya ataukah ada yang mengalami kesulitan PR-nya? Tidak ada. Kalau memang tidak ada, semua berarti bisa mengerti dan memahami ya. Jadi minta tolong dikerjakan dan dikumpul TD Smart. Nanti jika semua sudah mengumpulkan, maka Miss Alice akan bahas soalnya satu persatu ya.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan materi yang baru. Dan PowerPoint-nya sudah misalnya share ya yang kemarin. Jadi kalian bisa download materinya di PowerPoint dan bisa kalian lihat ya di TD Smart. Oke, hari ini kita akan lanjut materi yang baru. Kalian bisa buka LKS kalian. Ya, LKS kalian silahkan buka. Nah, sekarang kita halaman selanjutnya, halaman 39 yang bagian E. Ya, 39 bagian E yaitu tentang pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan di Indonesia. Ya, silakan buka LKS-nya dulu sebelum misalnya jelaskan. Ya, sambil menunggu, misalnya saya akan buka materi PowerPoint-nya misalnya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh, ya, tentang pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan Indonesia. Ya, pengaruh atau perubahan ruang. Ya, ini maaf. Jadi misalnya saya harus memindahkan satu persatu di sini. Nah, ya, perubahan akibat interaksi ruang atau pengaruh interaksi antar ruang. Ya. Oke, Jehuda, adakah yang ini ditanyakan Jehuda? Oke, baik. Berarti biar tidak ya. Baik, di sini lihat pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan di Indonesia. Ya, kalian ketahui bahwa interaksi. Nah, interaksi itu identik dengan perpindahan. Ya, bisa ulangin lagi. Interaksi itu identik dengan perpindahan. Interaksi keruangan ditandai dengan adanya perpindahan material dan non-material. Ya, terus perpindahan itu juga dapat terjadi ya dalam jarak dekat. Misalnya kalian yang mau pergi ke sekolah, nah itu adalah perpindahan jarak dekat. Atau Miss Elis mau berangkat kerja dari rumah ke tempat kerja ke sekolah Tunas Daud, itu juga dikatakan sebagai perpindahan dekat. Perpindahan jarak dekat. Ya, atau disebut dengan perpindahan material. Ya. Nah, perpindahan itu bukan hanya terjadi dalam jarak dekat aja, tetapi perpindahan itu juga bisa terjadi antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. Nah, di slide-nya Miss Elis, di contoh ini adalah perpindahan antar daerah. Ya, jadi perpindahan dari desa, perpindahan menuju ke kota. Jadi lihat panahnya dari desa menuju ke kota atau sebaliknya dari kota menuju ke desa. Nah, itu yang dikatakan dengan perubahan interaksi antar ruang atau terjadi antar daerah. Ya, biasa juga disebut dengan istilah urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya. Atau juga perpindahan antar pulau ya. Tadi misalnya saya bilang kan juga bukan hanya antar desa, tetapi antar pulau juga bisa. Nah, antar pulau itu biasa disebut dengan namanya transmigrasi. Perpindahan penduduk dari yang pulaunya padat ke pulau yang jarang penduduknya. Contohnya dari Pulau Jawa, dari yang padat dari Pulau Jawa pindah ke yang jarang penduduknya, contohnya di Pulau Kalimantan atau Pulau Papua ya. Jadi itu yang disebut dengan transmigrasi.
Nah, itu disebut dengan perpindahan. Atau juga perpindahan antar negara. Jadi disebut dengan emigrasi, ya. Jadi perpindahan antar negara berarti keluar. Jadi misalnya dari Indonesia pindah ke Malaysia, atau sebaliknya dari Malaysia pindah dan datang ke Indonesia. Nah, itu perpindahan antar negara. Ya, jadi interaksi itu identik dengan perpindahan. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Ya, nah yang misalnya sebutkan tadi adalah perpindahan jarak dekat, perpindahan antar daerah, perpindahan antar pulau, atau perpindahan antar negara, itu disebut dengan perpindahan material. Bagaimana dengan perpindahan non-material? Perpindahan non-material itu adalah perpindahan akibat adanya pengaruh informasi, arus informasi. Contohnya penggunaan media internet, teknologi, ya. Nah, itu adalah disebut dengan perpindahan non-material. Contoh sekarang lagi berita-berita lagi hangatnya, ya kalian ya. Jadi, oke, silahkan ya mau ke toilet ya, Jehuda. Jadi kalau kalian lihat, jadi perpindahan non-material itu contohnya arus urbanisasi, arus teknologi atau arus informasi. Ya, itu non-material ya. Jadi kalau sekarang kita mengetahui info-info dari negara lain atau berita-berita dari daerah manapun, semuanya bisa dengan gampang sekali melalui akses namanya informasi, teknologi. Ya, melalui media internet. Ya, kalau sekarang berita yang lagi trending topik misalnya sekarang tentang apa? Oh iya, ada bintang Hollywood, ya bintang Hollywood siapa namanya yang pemeran ini ya Black Panther ya, berarti dia tutup usia ya, meninggal ya kemarin beritanya dalam usia 43 tahun ya, 43 tahun karena kanker usus besar. Nah, jadi bukan hanya itu aja, berarti kita bisa dengar ya, kita bisa lihat, bayangin. Dengan adanya informasi, teknologi, ya, jadi kita bisa mengetahui, walaupun dia dari negara di Amerika tinggalnya, tapi kita dengan gampang sekali mengetahui berita-berita ya tentang artis atau apapun ya, yang kemarin juga lagi hangat-hangatnya ya, dunia perfilman semua lagi berkabung ya karena pemeran Black Panther-nya meninggal ya. Kalian jika suka sekali film-film keluaran dari Marvel ya, nah ini sudah termasuk trending topik ya, jadi sudah booming, negara manapun mereka akan tahu dan sedih ya, karena ini adalah arus informasi. Ya, jadi dengan gampangnya kita buka berita hari ini apa ya melalui gadget ya. Oh, hari ini lagi bintang Hollywood yang meninggal. Nah, ini salah satunya ya, kemajuan teknologi. Jadi itu interaksi, perpindahan. Perpindahannya non material dengan cara apa? Melalui informasi. Melalui internet. Ya, dengan cepat sekali kita mengetahuinya. Nah, itu adalah contoh. Ya, contoh perubahan interaksi ya dari material dan non material. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya selanjutkan. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya selanjutkan ya. Oke, selanjutnya oke. Nah, ini adalah apa penyebab berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan? Ya, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Ya, kalian bisa lihat ya. Ini halaman 39 yang bagian pertama ya. Ya. Nah, kalau kalian lihat misalnya perhatikan tempat tinggal kalian. Ya, contohnya misalis tinggalnya di daerah Monang Maning ya. Misalis yakin, wah, Monang Maning itu sebagai pusat pertumbuhan.
Kenapa misalis tahu? Karena kalau kalian lihat di situ ada pusat perbelanjaan, ada swalayan, terus tempat tinggal misalis dekat juga dengan pasar, ada pasar tradisional di sana, terus ada warung-warung, terus kalau kalian lihat malam-malam itu banyak sekali orang berjualan. Nah, itu yang disebutkan dengan pusat pertumbuhan. Ya, kalau kalian perhatikan tempat tinggal kalian bagaimana? Ya, kalian bisa amati apakah di situ sebagai pusat pertumbuhan? Ya, kalian bisa amati. Ya, nah tempat tinggal misalis itu juga ada sekolah, ada tempat ibadah. Ya, banyak sekali sekolah di sana. Ada SMP 7, dekat rumah misalis ada SD 26, ada SMP Muhammadiyah, ada SMA 4. Ya, terus ada sekolah PGRI, sekolah swasta yang lain. Wow, di situ banyak banget. Jadi kalau pagi hari di situ crowded, ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Ya, berkembangnya pusat pertumbuhan. Ya. Nah, ya. Mengapa dikatakan sebagai pusat pertumbuhan? Karena di sana itu banyak sekali terjadi namanya transaksi. Ya, transaksi jual beli, transaksi dalam kegiatan di sekolah, ya, belajar, ya, terus banyak sekali, ya, banyak sekali, makanya tempat misalis dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Ya, nah pusat pertumbuhan itu adanya interaksi yang mengakibatkan adanya interaksi itu akibatnya memicu pergerakan barang, manusia, dan informasi. Ya, nah kalau kalian lihat pergerakan barang itu ditunjukkan dengan apa? Dengan adanya distribusi. Ya, distribusi dari barang satu wilayah ke wilayah yang lain. Ada pergerakan barang, distribusi barang. Ya, jadi barang-barang yang datang misalnya karena tempat tinggal misalnya adanya swalayan, ada Sike, ada Indomaret banyak. Jadi pas datang ke sana belanja ada truk-truk datang. Ya, itu distribusi. Mengantarkan barang, mendatangkan barang. Karena di swalayan tersebut sudah habis, ya barang-barangnya sudah habis, jadi didatangkan lagi. Nah itu contoh, ya contoh adanya distribusi barang, pergerakan barang. Ya, kalau perdagangan, kalau kalian lihat adanya perdagangan banyak sekali, banyak terjadinya transaksi jual beli, ya aktivitas masyarakat berdagang, jual beli, ya, nah itu banyak sekali, ya, terus. Ya, nah karena adanya aktivitas yang banyak di pusat pertumbuhan itu, sehingga mengakibatkan adanya pertumbuhan-pertumbuhan baru. Ya, nah pusat pertumbuhan ini titik adanya untuk pemenuhan kebutuhan. Ya, untuk pemenuhan kebutuhan, misalnya barang maupun jasa. Ya, jadi di tempat tinggalnya misalis banyak pusat pertumbuhan, contohnya ada swalayan, ada sekolah. Nah itu adalah untuk kebutuhan manusia. Kebutuhan akan belajar, kebutuhan kehidupan sehari-hari. Banyak sekali pergerakan manusia di sekitar situ. Nah ini yang dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Ya. Nah ini adalah contoh ya, jelas ya. Nah kalau kalian lihat, nah serta tidak semua keperluan masyarakat itu bisa didistribusikan. Tidak semua kebutuhan, tidak semua keperluan masyarakat itu bisa didistribusikan. Ya, mungkin ada hambatan, ada halangan, ya. Karena tinggalnya di kota, jadi gampang. Tetapi jika di pedalaman atau di yang sulit jangkauan, sulit transportasi, maka sulit sekali kebutuhan itu untuk didistribusikan. Makanya harganya mahal, mungkin seminggu baru datang, ya kan? Harga barangnya mahal. Ya karena apa? Karena sulit untuk didistribusikan, karena jarak, transportasi. Nah itu yang menjadi penghambat. Ya, nah kalau kalian lihat juga, contoh apa saja sih pusat-pusat pertumbuhan itu? Ada yang tahu? Yang pertama adanya kawasan industri. Ya itu yang menjadi pusat pertama. Ya, yang kedua adanya kampus, sekolah terjadi pusat pertumbuhan.
Tadi sudah misalnya jelaskan, situ adanya interaksi, terjadinya transaksi, ya. Terus apa lagi? Pusat perbelanjaan. Nah, ini juga terjadinya contoh-contoh pusat pertumbuhan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Jelas? Oke, saya lanjutkan ya. Ini adalah contoh kawasan industri. Ya, biasanya di mana suatu daerah ada kawasan industri, maka pertumbuhan suatu daerah tersebut akan lebih baik. Ya, adanya interaksi. Ya, menampung tenaga kerja yang banyak. Misalnya ada industri dekat situ. Jadi masyarakat sekitar situ akan banyak yang bekerja di kawasan industri tersebut. Terjadinya interaksi, terjadinya transaksi. Ya, menjadi daerah tersebut menjadi pusat pertumbuhan. Ya, itu kawasan industri. Yang kedua kampus. Kalian bisa lihat ini adalah contoh kampus, misalnya saya ambil contoh kampus ini di luar kampus. Ya, di dalam kampus sebelum terjadinya pembelajaran, pasti mahasiswa, mahasiswi mereka terjadinya komunikasi, adanya interaksi. Ya, mereka ngobrol-ngobrol, bercanda, ya duduk di halaman, membahas materi-materi atau sekedar ngobrol-ngobrol aja, berbincang-bincang sebelum pembelajaran dimulai. Ya, sama seperti kalian di sekolah. Ya, waktunya jam istirahat, momen kalian untuk ngobrol, berinteraksi sama teman, saat makan di kantin, ya, berbincang-bincang sama teman. Nah, itu yang dikatakan interaksi. Ya. Nah, sebelum masuk sekolah lagi pas bel masuk berbunyi, kalian masuk di sekolah, beda lagi interaksinya. Bukan ngobrol sama teman, tetapi interaksinya dengan guru. Fokus kalian kepada mister atau miss-nya yang mengajar di depan kelas. Berarti tidak ngobrol sendirian sama temannya. Ya, kalau ngobrol sama temannya berdua gitu ya nanti pada saat istirahat. Tetapi kalau pada saat belajar, kalian interaksinya fokusnya kepada mister atau miss-nya di depan kelas. Nah ini ya kampus atau sekolah ya sebagai pusat. Selanjutnya pusat perbelanjaan, ini contohnya pasar. Ya, menjadi pusat pertumbuhan karena di situ banyak sekali ya masyarakat yang berbelanja datang ke pasar. Ya. Jadi pertumbuhannya hidup. Ya, interaksinya hidup, terjadinya transaksi. Ya. Dengan adanya pasar, jalannya tersebut menjadi ramai. Parkir menguntungkan tukang parkir, ya, juru parkir, ya. Terus pedagang juga diuntungkan dengan adanya pembeli. Ya. Pembeli juga keuntungan dengan ada membawa belanjaan, barang belanjaan. Nah, itu adalah interaksi antara pedagang dan pembeli atau di luar pasar, ya, terjadinya interaksi. Ya. Nah, ini jadi pusat pertumbuhan. Ya. Nah, ini adalah contoh. Ya. Tetapi dengan adanya pandemik sekarang, interaksi kita berubah. Ya. Kita harus jaga jarak. Physical distancing. Ya. Sekarang lihat orang keramaian, kita takut. Datang ke pasar, lihat ramai banget orang, wow, takut. Membawa virus corona. Ya, gara-gara corona, interaksi kita terbatas. Kita sebagai makhluk, individu, tidak lepas dengan adanya interaksi sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Kita perlu berbincang-bincang, kita perlu ngobrol, perlu tatap muka dengan orang lain. Nah, itu adalah sebelum terjadinya corona. Tetapi sekarang adanya corona, interaksi menjadi jaga jarak. Jarak kita memisahkan. Ya. Kita curiga sama orang lain. Lihat keramaian, takut. Bersenggolan sama orang, takut. Ngobrol sama orang, takut. Ya, ini gara-gara corona, interaksi kita putus.
Ya, tetapi bukan berarti kita putus ya, tetapi banyak sekali. Nah, media melalui non-material, informasi contohnya, melalui via Zoom, ya, video call tatap muka, ya, dengan apapun, ya, walaupun kita tidak bertatap secara langsung. Nah, itu adalah komunikasi melalui non-material. Ya, jadi kita ini yang termasuk interaksi non material, ya. Jadi tidak bertatap secara langsung, ya. Tetapi kita kangen momen-momen kita bersama, momen-momen kita teriak-teriak sama teman ya, hello, teriak-teriak gitu ya. Terus kangen-kangenan peluk-peluk, ya. Dempet pegang tangan kita jalan sambil barengan. Itu kita kangen momen-momen seperti itu, ya. Tetapi ya gara-gara corona ini semua jaga jarak, ya. Semua jadi individu, ya. Ya, ini contoh ya interaksi, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kita berdoa sama-sama supaya COVID ini hilang, coronanya hilang, kita bisa berbaur lagi, ya. Bisa datang ke sekolah, bercengkrama, ya, main bola bareng, main basket bareng, lari-larian, kejar-kejaran, ya. Kangen-kangenan, peluk-pelukan, ya, sama temen, ya, saling merangkul, ya. Itu kangen sekali momen-momen seperti itu, ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada contoh pusat perbelanjaan atau pertokoan. Nah, pertokoan ini juga sebagai pusat pertumbuhan. Ya, karena kalian lihat di sini banyak sekali interaksi. Orang datang berbelanja. Ya. Nah, ini adalah contoh interaksi pertumbuhan, ya, pusat-pusat pertumbuhan. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya selanjutkan kembali. Sekarang yang kedua, silakan buka LKS kalian halaman 40, yang nomor 2. Ya, akibat perubahan interaksi keruangan, yaitu yang kedua itu adalah perubahan penggunaan lahan. Nah, itu yang nomor 2, penggunaan lahan. Nah, kalau kalian ketahui, kebutuhan terhadap infrastruktur itu semakin luas. Ya, nah, kalau kalian ketahui, lahan juga itu merupakan salah satu unsur penting, ya, bagi suatu daerah. Jadi lahan itu penting banget untuk suatu daerah, ya. Biasanya penggunaan lahan digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Ada misalnya Lis sudah punya rumah, misalnya ada lahan kosong. Oh, misalnya mau jadikan apa ya? Kebutuhannya misalnya untuk apa? Misalnya nggak butuh lagi tempat tinggal, tetapi misalnya butuh misalnya untuk pertanian. Ya, lahannya dijadikan sebagai lahan pertanian. Atau ada yang lain lagi, masyarakat yang lain. Dia sudah punya pertanian, tetapi dia kurang untuk pemukiman. Dia tidak punya rumah. Lahan tersebut dibangunlah menjadi perumahan. Nah, itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Nah, kalau kalian ketahui seiring berjalannya waktu, ya, aktivitas manusia, kebutuhan manusia itu semakin meningkat. Ya. Nah, bukan hanya kebutuhan dan aktivitas manusia yang meningkat juga, tetapi kalau kalian lihat lahan, kebutuhan lahan juga semakin meningkat. Ya. Nah, ini interaksi antar ruang yang dikaitkan dengan pusat pertumbuhan ini memicu perubahan dalam penggunaan lahan. Ya, karena kebutuhan manusia yang meningkat. Jadi kebutuhan lahan juga berubah, beralih fungsi. Ya, contoh misalnya nih, di Tunas Daud, nggak usah jauh-jauh di Tunas Daud, kalian lihat di belakang lapangan basket, ya, di lapangan itu, yang di belakang lapangan yang ada bali bengongnya itu, ya, di belakang tempat wahana permainan anak SD, di situ kalian lihat, ya, dulunya itu sawah. Mungkin dulu gedung yang kita diri di sekolah Tunas Daud ini adalah sawah.
Ya, karena kebutuhan dan aktivitas manusia yang meningkat, sawah tersebut alih fungsi menjadi pemukiman atau gedung-gedung. Ya, jadilah sekolah. Yang dulu sawah dirubah menjadi bangunan sekolah. Nah ini karena kebutuhan manusia yang terus meningkat. Terus ada lagi, kalian lihat di belakang. Ya, nah yang Bali Bengong itu juga, dulu itu sawah. Nah terus udah jadi sawah, berubah menjadi peternakan ayam. Misalnya juga, dulu kalau ngajar di lantai 3 ini ya, jadi pas ngasih tugas anak-anak, misalnya lihat di jendela, misalnya suka lihat peternakan di belakang itu peternakan peternakan ayam. Ya, jadi ayam yang bertelur. Jadi ada para petani ayam itu, peternak ayam itu setiap pagi itu mereka mengambil panen hasil telur-telur. Telur-telur ayam itu dipanen. Misalnya lihat, wah kadang memang aromanya, bau ayam itu ya, bau tai ayamnya itu sampai masuk ke sekolah. Ya, berisik suara ayam. Terus berubah sekarang alih fungsi menjadi sekolah, itu jadi lapangan. Kalian lihat di belakang itu lapangan bermain. Ya, kalian SD itu mungkin dapat ya lapangan bermain di belakang itu yang ada wahana permainan. Nah, itu dulu itu sawah, berubah fungsi. Ya, atau kalian lihat ke kantin, duduk lagi makan di kantin. Lihat ya, senang sekali ya lihat pemandangan di situ, ada sawah banyak hijau ya. Terus kalau misalnya lagi panen dia sawahnya menguning ya, bagus ya pemandangannya. Sekarang berubah. Kalau kalian lihat di situ sudah jadi alih fungsi, jadi pemukiman. Sudah ada dibangun rumah-rumah. Yang kemarin sawah hijau, sekarang sudah jadi rumah. Ya. Nah ini maksudnya perubahan penggunaan lahan. Dikarenakan apa? Ya, karena kebutuhan manusia yang terus meningkat. Kalau kita lihat lambat laun di Denpasar, terutama di kota, ya, kita akan jarang sekali melihat sawah. Karena sudah beralih fungsi menjadi rumah, pemukiman. Kebutuhan manusia akan pemukiman meningkat. Tidak ada lahan lagi. Dibeli sawahnya, dirubah jadi rumah. Ya, lambat laun sawah-sawah dan tidak ada di kota, tinggal adanya di desa. Sedangkan orang desa tidak mau jadi petani, sudah males dia. Mereka pindah ke kota. Sekarang siapa yang mau jadi petani? Ayo pikirkan. Ya, oke, silakan Lingga. Kalau nggak ada yang mau jadi petani, kebutuhan terus akan meningkat, pangan juga kebutuhan meningkat. Ya, terpaksa kita akan import terus, hasil kebutuhan pangan import, membeli terus. Itu akan berapa ratus tahun yang akan datang ya. Karena kebutuhan manusia yang meningkat, lahan pertanian sudah tidak ada, semua jadi pemukiman. Ya, nanti kebutuhan semuanya kita akan beli ke negara-negara lain. Ya. Nah ini akibat adanya perubahan penggunaan lahan. Ya, jelas ya anak-anak ya? Jelas sampai di sini? Oke, selanjutnya di sini yang ketiga itu adalah perubahan orientasi mata pencaharian. Ya, perubahan orientasi mata pencaharian. Kalau kalian lihat tadi, misalnya sudah singgung sedikit ya. Misalnya di desa, masyarakat desa itu identik dengan pertanian, dengan sumber daya alamnya. Bekerja fokus pada sumber daya alam. Sebagai petani, sebagai peternak, ya, menggarap sawah atau berkebun. Ya. Tetapi mindset-nya masyarakat desa sudah berubah. Mereka nggak mau lagi jadi petani. Untuk apa jadi petani? Mereka beranggapan seperti itu. Mereka ingin berubah nasib. Ya, ingin berubah nasib, ingin kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang lebih maju. Pindahlah mereka ke kota, jual sawahnya di desa, bawa uangnya ke kota, mau mengadu nasib ceritanya.
Tetapi karena tidak ada keahlian, tidak punya skill, ya mereka di sana ya jadi terlantar, ya jadi buruh bangunan, jadi asisten rumah tangga. Ya, nah itu contoh ya, perubahan orientasinya sudah berubah, mata pencaharian mereka. Ya. Karena apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kembali lagi, ya, orang desa pengen ke kota, orang kota pengen ke desa. Ya orang kota karena sudah rutinitas pekerjaan mereka di kota, yang setiap hari lihat gedung-gedung, lihat polusi, ya mereka pengen cari suasana yang lebih baik, mungkin yang hijau, cari alaman yang asri, pemandangan yang asri, keadaan alam yang masih asri, ya udara segar, mereka akan berliburnya ke desa. Ya, tetapi orang desa malah menjual sawah mereka dan tinggal di kota. Balik. Nah ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, kembali lagi. Semua untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Ya. Nah, misalnya atau juga ada contoh lain dalam suatu daerah ya dikembangkan sebagai pusat pariwisata. Wisata alamnya bagus. Misalnya di Bali, wisata alamnya bagus. Dikembangkan menjadi pusat pariwisata. Ya. Nah, dengan adanya wisata ini ya mengakibatkan mendorong munculnya pusat pertumbuhan. Ya. Nah, pusat pertumbuhan ini mengakibatkan ya pekerjaan masyarakat menjadi luas. Ya, yang pertama misalnya dia kerjanya sebagai di kantoran. Ya, tetapi rumahnya di daerah tempat tinggalnya itu sekarang menjadi pusat wisata. Wow, dia mengambil peluang. Ya, misalnya dengan cara atau dia membuka warung, ya, membuka rumah makan, atau dia menjadi jasanya misalnya jadi tour guide, ya, sampingan jadi tour guide, ya. Jadi karena tahu keindahan atau kotanya, dia menjadi tour guide, wah mungkin uangnya lebih banyak, mungkin seperti itu. Ya, nah itu adalah salah satu contoh orientasi mata pencaharian yang akan berubah. Ya, nah itu adalah contoh ya. Atau karena wisata, jadi dia membuka warung, membuka kuliner. Dia masak-masak ya, jadi mengangkat budaya masakan daerah setempat. Jadi banyak wisatawan datang, berkunjung, makan di tempatnya, ya itu mengangkat suatu. Jadi pusat pertumbuhan. Ya, mata pencahariannya berubah. Ya. Peluang bekerjanya itu berubah. Karena situasi dan kondisi, ya dia akan berubah. Ya. Kalau kalian ketahui sekarang ya, kalau gara-gara pandemik ini banyak sekali orang yang dirumahkan, ya tidak bekerja, di PHK istilahnya. Ya. Sedangkan kebutuhan hidup akan terus berjalan. Bagaimana caranya? Mereka memutar otak. Misalnya kemarin baru baca ya, ada chef, ya dia chef di bintang 5 padahal hotel bintang 5, dia di PHK. Ya. Terus akhirnya dia mau memenuhi kebutuhan hidupnya, dia berubah, mindset-nya berubah. Ya. Ya, mungkin dia ya silahkan yang ke toilet ya. Tadi mau berubahnya dia jadi chef, bekerja di hotel, tiba-tiba di PHK, dia harus buka usaha sendiri. Dengan keahlian dia jadi memasak, dia buka mungkin warung kecil-kecilan, ya buka jual-jualan apa, jual soto atau makanan apa yang sesuai dengan keahlian mereka. Nah, itu menambah penghasilan mereka ya. Jadi nah itu ya, perubahan orientasi mata pencaharian. Ya. Nah, itu adalah contoh. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jelas ya anak-anak ya. Oke, kalau sudah jelas bisa selanjutkan.
Nah, ini adalah contoh gambar, contoh perubahan penggunaan lahan. Ya, lihat. Di sini sawah, di belakangnya sudah perumahan. Lambat laun yang sawah-sawah ini berubah, tergeser menjadi perumahan. Ya. Nah, ini adalah contoh tadi ya penggunaan lahan. Terus ini seharusnya di sini adalah lahan kosong ya. Tiba-tiba berubah menjadi ruko-ruko. Ya, toko-toko, ruko-ruko. Ya, karena kebutuhan manusia kembali lagi semua kepada meningkatnya kebutuhan manusia. Ya. Selanjutnya, jelas ya anak-anak ya? Terus ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kalian bisa lihat LKS kalian halaman 40 bagian 4 ya, tentang perkembangan sarana dan prasarana. Ya. Nah, kalian ketahui namanya interaksi antar ruang ya, itu memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Ya. Nah, interaksi antar ruang itu terjadi selama aktivitas penduduk masih berlangsung. Jadi kalau aktivitasnya berlangsung, maka akan terus terjadi namanya interaksi. Ya. Interaksi antar ruang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Nah, jika sarana dan prasarananya lancar, ya baik, bagus, maka interaksi antar ruangnya akan lancar juga. Tetapi jika salah satunya rusak, prasarana atau sarananya tidak lengkap, maka interaksi antar ruangnya juga akan menjadi terhambat. Ya anak-anak ya. Nah ini contohnya. Nah bisa jelaskan lagi di sini, kalian bisa baca. Interaksi antar ruang yang berlangsung setiap waktu itu harus didukung dengan adanya perkembangan sarana maupun prasarana agar memperlancar interaksi antar ruang. Ya silakan Desa Made yang mau ke toilet. Ya, jadi lancar, sarananya lancar, prasarananya lengkap, ya. Jadi interaksi antar ruangnya juga lancar. Ya, tetapi misalnya tanya lagi sama kalian ngerti nggak sarana itu apa, prasarana itu apa? Nah, di sini akan misalnya jelaskan biar kalian tahu ya, beda. Ya, beda sarana dan prasarana itu berbeda, tidak sama. Ya, tetapi dua itu saling keterkaitan, berarti disebutkan sarana dan prasarana. Ya, itu keterkaitan. Tapi apa sih bedanya sarana dan prasarana? Nah, sarana itu adalah benda yang bergerak. Sarana benda yang bergerak. Sedangkan prasarana itu benda yang tidak bergerak. Contohnya apa, Miss Elis? Contohnya sarana benda yang bergerak itu misalnya jalan bus, misalnya bus, ya. Itu sebagai sarana. Prasarana itu jalan rayanya. Jalan itu berarti prasarana itu benda yang tidak bergerak, dia diem, tidak bergerak. Sarana itu yang bergerak. Jadi jalan raya itu prasarana, bus, kendaraan-kendaraan yang lewat di jalan raya, nah itu adalah sarananya. Jelas? Jelas ya, banyak contohnya. Atau ada juga misalnya kasih contoh busway. Busway itu punya prasarana sendiri. Jalannya sendiri, benda yang tidak bergerak itu prasarana. Jalan yang tidak bergerak. Jadi jalan untuk busway itu, jalannya itu disebut prasarana. Sarananya apa? Busway-nya. Ya, atau MRT yang ada di Jakarta. Dia punya jalan sendiri, rel sendiri. Itu prasarana. Sarananya ya keretanya itu. Ya. Kereta api juga. Prasarana relnya. Sarananya kereta apinya. Ya, atau pelabuhan. Nah, pelabuhan itu prasarana. Sarananya apa?
Kapal yang berlabuh, ya kapal-kapal yang nanti akan singgah di pelabuhan. Nah, itu sarana. Atau juga pesawat terbang, punya landasan. Itu prasarana, landasan pesawat terbang. Itu prasarana. Sarananya apa? Pesawatnya. Tetapi jika salah satu nggak ada, kalian bayangkan. Prasarananya ada. Sarananya nggak ada. Bagaimana? Interaksinya terhambat. Atau sebaliknya, sarananya ada, tapi prasarananya nggak ada. Ya, jadi interaksi antar ruangnya terhambat, anak-anak. Jadi itu saling keterkaitan, sarana dan prasarana. Ya. Sehingga interaksinya lancar. Ya. Nah, itu adalah contoh ya. Sarana dan prasarana, jelas ya anak-anak ya. Nah, ini misalnya sambil contoh nih, contohnya ya ada kereta ya, kereta listrik. Ya. Oke, iya silahkan. Dewika yang mau ke toilet ya. Nah, ini contoh sarana dan prasarana. Ini relnya nih sebagai prasarana. Jalan untuk kereta itu prasarana. Sarananya ini keretanya, kereta listriknya. Jelas ya? Lanjut, misalnya kasih contoh. Di sini ada, di sini ada busway. Ya, prasarananya nih udah ada nih, jalan khusus busway. Ya, sarananya apa? Busway-nya. Ya, tetapi kalau kalian lihat di Jakarta, semerawut ya anak-anak ya, yang pernah ke Jakarta kalian lihat di situ ada busway, ya, ada trans ya busway ya istilah ya busway, ya, dia ada jalan sendiri dibangun sama pemerintah, jalan sendiri, prasarananya ya prasarananya sudah ada, busway-nya juga sudah ada, sarananya sudah ada. Tetapi kalau kalian lihat di Jakarta, banyak sekali pengguna-pengguna yang tidak bertanggung jawab. Manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, kendaraan bermotor atau mobil, mereka masuk ke dalam prasarana busway. Ya, jalan busway itu mereka masuk. Istilahnya kalau kena razia, banyak sekali yang ketangkap mereka. Ya, alasan mereka macet jalannya. Ya, itu yang tidak patut tidak usah dicontoh ya anak-anak ya. Prasarana dan sarana yang dibangun oleh pemerintah itu sudah sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tugasnya, kelengkapannya sudah diperhatikan oleh pemerintah. Tetapi masih banyak manusia yang melanggar, yang tidak bertanggung jawab. Ya. Atau kalian lihat juga di lampu merah. Ini banyak sekali terjadi di Indonesia, ya anak-anak ya. Kita ambil contoh negara kita ya. Lampu merah ya, di traffic light ya. Kalian perhatikan di samping jalannya itu pasti ada trotoar. Ya, jalan macet pernah ya kalian amati ya, kalau jalan macet. Tahu-tahu jalan macet, di samping itu banyak trotoar. Trotoar kalian tahu fungsinya. Prasarana yang dibuat oleh pemerintah itu adalah trotoar. Trotoar itu fungsinya untuk apa? Itu adalah untuk jalan kaki. Pengguna jalan kaki. Ya, tetapi karena macet, kendaraan bermotor naik dia. Naik ke trotoar, set, nyalip lah dia dari atas. Dengan santainya dia lewat, set, lewat trotoar, sampai tujuan di depan. Tetapi dia tidak di depan, karena di depannya banyak, jadi dia masih berdiri di atas trotoar itu. Jika lampu hijau sudah nyala, dia baru nyalip, set, nyalip dia. Sudah, jalan bablas. Dan banyak sekali pengguna jalan menggunakan trotoar. Itu salah, fatal. Ya, jangan dicontoh.
cuma prasarana yang dibangun oleh pemerintah, tetapi malah dirusak. Seperti itu rusaknya. Ulah manusia sendiri. Seharusnya untuk jalan kaki, tapi dinaiki oleh kendaraan bermotor. Makanya kalau kalian lihat banyak sekali trotoar yang rusak. Ya. Terus contoh lagi, tadi sudah busway ya. Di Jakarta lagi, nggak usah jauh-jauh lagi di Jakarta. Kalian bisa lihat. Ya. Karena lalu lintas itu padat ya, padat banget ya. Jadi pemerintah membangun jembatan, jalan yang menghubung. Apa sih istilahnya ya? Jembatan ya. Jadi menghubungkan dari jalan sini menuju ke seberang sana. Jadi supaya pejalan kaki itu tidak mengganggu arus lalu lintas, maka dibangunlah jembatan jalan. Nah, yang di atas itu ya, tahu ya di Jakarta ya. Nah, itu fungsinya untuk mereka yang berjalan kaki. Jadi mereka mau nyebrang ke sana, tidak perlu lagi lewat lalu lintas yang ramai. Mereka akan lewat ke atas, naik di atas, nyebrang, sampai ke seberang. Aman. Tetapi banyak yang disalahgunakan oleh masyarakat. Seharusnya untuk pejalan kaki, tetapi di situ banyak sekali pedagang. Kalian lihat di Jakarta itu, pedagangnya itu banyak. Mereka berjualan, mereka malah duduk di situ. Membuat lapak-lapak kecil. Ya. Seharusnya jalannya besar seperti ini, tiba-tiba karena ada pedagang, jadi jalannya kecil. Bayangin di atas jembatan itu mereka jualan. Merusak prasarana. Ya, nah ini contoh banyak sekali di Indonesia karena kita tidak taat aturan, tidak mematuhi aturan, ya aturannya malah dilanggar. Tetapi kalau kalian lihat di luar negeri itu tertib sekali, budaya masyarakatnya itu tertib sekali, ya mereka ada aturan ditaati. Makanya sarana dan prasarana di sana ya lengkap dan tidak rusak. Di Indonesia banyak sekali rusak. Karena tidak bertanggung jawab. Ya, itu contoh. Ya, jelas ya anak-anak ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya. Nah, ini adalah contoh sarana dan prasarana MRT yang ada di Jakarta ya. Bagi kalian yang sudah pernah ke Jakarta atau jalan-jalan ke luar negeri naik MRT ya, misalnya sebelum pernah ya. Misalnya kalau misalnya belum pernah naik MRT, naik busway aja misalnya belum pernah. Ya, misalnya coba ya di Bali ini yang pertama kali kalian tahu ya ada Trans Bali ya yang busway, misalnya mencoba mau naik misalnya mau jalan-jalan coba sama suami misalnya sama anak misalnya naik di mana terus mau naik gitu ya, tetapi belum sampai hari ini misalnya belum kesampaian ya naik mencoba menggunakan fasilitas umum. Iya, silakan Abigail ya. Ya, tetapi misalnya sebelum pernah, ya sampai hari ini misalnya sebelum pernah mencoba. Ya, mungkin kalian sudah ya, mungkin fasilitas-fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah itu membantu pemerintah. Nah, dengan adanya sarana dan prasarana ini mempermudah manusia atau penduduk berinteraksi antar daerah. Jadi dengan adanya prasarana dan prasarana ini memperlancar mereka berinteraksi dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Misalnya mereka tinggalnya di Bekasi, terus mau bekerjanya di Jakarta, mereka menggunakan MRT atau busway, ya. Nah itu memperlancar daripada mereka naik kendaraan pribadi, macet. Ya, mereka lebih menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini contoh sarana dan prasarana sehingga memperlancar ya interaksi antar ruang. Jelas ya anak-anak ya. Jika MRT-nya ini contohnya atau busway-nya rusak, relnya rusak, prasarana dan sarananya rusak, maka terpaksa mereka terhambat kerjanya. Ya.
terhambat. Jadi mereka harus misalnya perlu naik kendaraan pribadi atau naik motor sendiri. Kalian bayangkan Jakarta, Bekasi Jakarta itu jauh banget ya, macet, belum macetnya lagi. Banyak sekali. Ya ini adalah contoh. Ya, oke, jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Oke, kalau jelas dan tidak ada pertanyaan, ini saya lanjutkan. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ya, berarti sampai 11.30 ya, benar ya? Oke, 11.30. Nah, ini ada perubahan akibat interaksi selanjutnya yang kelima. Kalian bisa buka LKS kalian halaman 41 yang nomor 5. Itu ada perubahan sosial dan budaya. Ya, nah ini salah satu bentuk interaksi antar ruang dalam masyarakat itu adalah interaksi sosial. Kita perlu adanya interaksi sosial, bercengkrama, tadi yang bisa saya bilang ya, berbincang-bincang sama teman, lagi duduk-duduk santai, atau di sekolah lagi jam istirahat kalian keluar berbincang-bincang, jalan berbarengan, beriringan, ya, atau lagi makan di kantin, ngobrol. Nah itu ada interaksi sosial. Kita tidak lepas dari namanya interaksi sosial, tetapi dengan adanya pandemik ini, COVID ini, maka semuanya bubar. Tidak ada lagi namanya interaksi sosial. Kita dibatasi oleh jarak. Jarak yang memisahkan. Dulu kita bersatu ya, bersatu karena tidak ada perbedaan, semua menjadi satu. Tetapi sekarang kita harus jaga jarak. Ya. Nah ini contoh perubahan sosial. Jadi interaksi penduduk semakin erat dikaitkan dengan munculnya sikap saling percaya. Ya, terjadinya akulturasi. Ya. Akulturasi, percampuran dua budaya. Ya, tetapi dia tetap mempertahankan budaya aslinya. Itu akulturasi. Ya, kalau inkulturasi itu juga sama, percampuran dua budaya tetapi menjadi budaya yang baru. Ya, terjadi akulturasi budaya, percampuran budaya. Ya, kita muncul adanya interaksi itu muncul saling percaya. Ya, sekarang tidak bisa kita adanya interaksi yang erat, tidak bisa. Kita tidak bisa saling percaya sekarang. Aku nggak percaya sama kamu karena COVID ini, gara-gara COVID. Ya, COVID ini yang membuat kita jaga jarak, interaksi kita terbatas. Ya, tidak ada lagi rasa saling percaya. Ya, kalian jalan sama teman atau ada orang datang ke rumah, udah curiga aja bawaannya, ya kan? Ih, takut jangan-jangan dia bawa COVID, jangan-jangan dia abis ini dari tadi dia ketemu orang banyak, datang lagi ke rumah gak cuci tangan, dia udah cuci tangan apa belum? Nah itu pikiran-pikiran karena kita tidak ada rasa saling percaya lagi gara-gara corona ini. Tetapi interaksi itu sebenarnya muncul karena adanya saling percaya. Ya, adanya akulturasi, percampuran budaya. Budaya yang baik kita keterima, budaya yang jelek jangan kita tinggalkan. Nah, itu ya. Terus ada juga budaya asli yang terkikis. Dengan adanya interaksi juga ada dampak negatifnya. Ya, budaya asli kita terkikis dengan pengaruhnya budaya dari luar. Ya. Contohnya kalau sekarang budaya-budaya asli, misalnya tarian-tarian tradisional ya, terus atau mungkin nonton wayang-wayang gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi, walaupun masih ada, tetapi sudah lambat laun sudah mulai terkikis ya. Kalah dengan apa? K-pop ya. Mungkin kalian penggemar K-pop ya. Yes, kalau udah muncul atau muncul BTS lah atau Blackpink lah muncul, wow, idolanya seperti apa? Ya, itu. Ya, suruh belajar budaya asli, misalnya belajar jaipong atau belajar gamelan, sudah nggak mau. Bosen bosen mendingan aku K-pop. Wow. Ya kan, dance. Ya, itu
budaya-budaya dari luar yang mulai masuk ke Indonesia. Nah, itu akibat adanya perubahan sosial budaya. Ya, perubahan sosial budaya itu membawa dampak positif, bahkan juga membawa dampak negatif. Sekarang, bagaimana cara kita memilah mana yang baik, mana yang tidak, yang baik diambil, diterima, yang jahat, yang jelek, yang buruk ditinggalkan. Nah, itu adalah perubahan sosial budaya. Ya. Terus yang selanjutnya ada apa? Ada jangkauan interaksi tanpa batas. Banget. Ya. Sosial budaya tidak mengenal batasan. Malah semakin jauh kita berinteraksi semakin baik. Budaya kita semakin banyak. Ya, tidak terbatas hanya pada satu orang aja. Berbagai macam budaya, ragam bahasa, tradisi, adat istiadat, semuanya harus kita pelajari tanpa batas, jangkauannya tanpa batas. Ya, jelas ya anak-anak ya? Oke, itu aja yang saya bisa jelaskan dulu ya. Nanti selanjutnya akan bisa jelaskan karena waktu kita sudah habis ya. Berarti kita masuk halaman 41 yang 6, 7 dan akan bisa selanjutkan pada hari Rabu ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya. Misalnya ingatkan kembali lagi, untuk PR tolong segera mengumpulkan di TD Smart. Yang belum mengumpulkan tolong via WA. Atau ada mengalami hambatan atau tidak bisa mengirim melalui TD Smart, tolong kirim segera. Batas waktunya, sudah misalnya kasih batas waktunya, tolong jangan sampai terlambat ya. Tolong diperhatikan 7B karena misalnya perhatikan hanya beberapa orang aja yang mengumpulkan tugasnya. Ya, oke. Untuk sampai di sini tidak ada pertanyaan. Misalnya akhiri, ya. Misalnya minta tolong satu orang, Pangestu Giri bisa pimpin dalam doa. Hello, Pangestu Giri. Halo. Halo, semangat sekali ya. Oleh Ya. silakan. Oke, pimpin. Mari kita berdoa. Iya. Terima kasih sudah kita sudah mendapatkan ilmu dari Miss. Semoga ilmunya sampai di ini bisa kita pikirkan kembali agar kita pandai. Haleluya, amin. Amin. Thank you, Pangestu Giri. Baik ya, jangan lupa tugasnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Rabu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Boleh Miss Devi minta tolong kepada Lingga untuk pimpin kita dalam doa, Nak. Halo Lingga. Tuhan Yesus, kami akan memulai pelajaran matematika ini ya Tuhan. Tolong berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang akan dipelajari. Berkati Miss Devi juga yang akan mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih buat Casey. Tuhan Yesus memberkati. Miss Devi akan tulis di chat. Jadi kalian baca ya. Kalian bisa buka LKS kalian halaman 79 ya sampai halaman 82. Sampai halaman 82 ya. Jadi LKS halaman 79 sampai halaman 82. Oke. Nah, setelah itu kalian di situ kan ada bagian A, ada bagian B, ada bagian C. Miss Devi apakah dikerjakan semua? Enggak, ya. Jadi, nanti dalam masing-masing kelompok kalian akan memilih satu soal. Kalian akan memilih satu soal saja. Kalian akan memilih satu soal setiap per anak, ya, per orang, bebas soalnya, asalkan tidak boleh sama. Misalkan dalam satu kelompok 5 orang, semuanya ngerjain nomor 1. Jadi jangan ya. Jadi silakan pilih bebas mau dari yang A, mau dari yang B, mau dari yang C. Jadi kalian memecahkan masalah bersama kelompok kalian. Misalkan
saya mau bahas nomor 1 Miss gitu ya kan. Tapi kalian ada bingung, boleh diskusiin dengan temannya gitu ya. Jadi sama-sama berdiskusi untuk satu nomor kalian yang pilih gitu ya. Nanti pada saat sudah selesai ya, pada saat sudah selesai maka satu orang perwakilan dari kelompok kalian akan mengirim foto atau jawaban kalian beserta nama kelompoknya. Atau pada saat kalian mengerjakan, kalian tulis namanya di sana ya. Beserta nama kelompoknya ke WA Miss Devi. Sudah ya, karena ini hanya perwakilan saja, jadi Miss Devi tidak memakai 3Smart-nya gitu ya. Tolong didiskusikan dengan baik di kelompoknya. Kebetulan di sini ada 14 orang. Kebetulan di sini ada 14 orang, jadi termasuk sama Miss Devi. Jadi nanti Miss Devi akan bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Oke ya, semuanya paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan boleh minta Miss Devi untuk masuk di dalam kelompok kalian. Nanti Miss Devi akan bantu kalian, gitu ya. Oke, sudah paham? Satu orang perwakilan dari kelompok kalian akan mengirim. Kok Miss Devi kirimnya ke Yuda ya? Sebentar ya. Bisa di copy nggak ya? Oke, sorry Yuda, Miss Devi. Oke, sudah oke ya? Kalau sudah oke, boleh kasih Miss Devi thumbs up. Oke ya. Aileen, gimana nak? Miss, ini kan Aileen jawab nomor 5, terus Aileen coba cari ada 3 yang bisa. Gimana? 3 betul, Miss. Coba jawab nomor 5. Itu ya yang nilainya nilai PQR yang gitu ya? Iya, Miss. Terus? Terus Aileen jawab ada 3 pernyataan yang benar. Ada 3 pernyataan yang benar. Boleh tahu nilai P-nya berapa? Aileen dapatnya 333. Cek lagi P-nya. Oke. Oke. P-nya itu cara ngerjainnya adalah 35-nya diemin dulu. Kan kali dulu nih. Ya. Ya. Miss Devi tulis di sini ya. Miss Devi share screen ya. Ya, Miss. Oke. Jadi yang P itu kan dia, oke sebentar, mana ini ya Miss Devi ya. Oke. Yang P itu kan dia min 35 ditambah minus 13 dikali minus 25 ditambah 45. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kalinya. Nih ya, ingat. Minus kali minus apa? Ya, nanti tinggal min 35. Kalau dia minus kali minus sudah dapat, pasti tahu apakah dia positif atau dia negatif. Baru ditambah 45. Bisa? Boleh tahu nggak Miss Devi minus 35 dikali minus 25, tadi Aileen dapat berapa, nak? 325, Miss. Positif atau negatif? Positif. Positif 325. Sudah, tinggal. Miss, ini gimana caranya? Caranya adalah yang besar dikurangin yang kecil. Berarti 300, ini Miss Devi buat di luar ya. 325, Aileen kurangin dulu dengan 35. Sudah, setelah Aileen kurangin ya, Aileen akan lihat, oh dapat hasil nih, misalkan dapat hasilnya A. Berarti taruh A, lihat tanda yang bilangannya lebih besar. 35 sama 325 besaran 325. Tandanya adalah positif, berarti di sini jangan lagi minus. Tinggal Aileen tambahin dengan 45. Gitu ya. Terus yang Q, nah, yang Q ini Aileen dapat berapa? Min 110, Miss. Cek lagi, dicek lagi. Min 225 dibagi 25
minus 16 ditambah minus 85. Caranya ngerjain adalah ini ditulis saja. Minus 225 dibagi, ini berapa? 25 dikurangin 16 dapat berapa? (25 dikurangi 16 dapat berapa? 9, Miss. Dapat 9, betul. Terus ditambah atau dikurang? Dikurang, Miss. Dikurang 85. Ini dulu cari. Ini dapat berapa nih? Itu Aileen dapat min 25. Oke, min 25 dikurang 85. Ini kan tandanya sama nih, minus ketemu minus. Oh iya, kan? plus. Minus diketemuin sama minus. Oh ya, itu. Tadi dapat berapa? 85, 25. Gitu ya? Iya, 10, 1. Oh iya, Ding, 110. Oke, 110. Oke, akhirnya benar gitu ya. Oke, dapatnya 110. Sekarang yang R-nya dapat berapa? Gimana caranya? Sebentar ya, Miss Devi coba hapus. Sebentar. Sebentar ya, Aileen, Miss Devi cari hapus. Oke. Biar bisa R-nya masuk. Bentar ya. Oke. Yang R-nya Aileen dapat berapa? Min 268, Miss. Minus? 268. Minus 268. Oke, coba ya. Ini 19 gitu kan dia. 19 ditambah minus 34 dikali 16 ditambah minus 28. Aileen kan ngerjain ini dulu nih. Ya? Iya, Miss. Dapatnya berapa? Dapatnya min 15. Dapatnya min 15. Bentar, 34, 19. 14 kurang 9, masih ada 4, dapat 5. Oke, min 15. Setelah itu dikali 16. Gitu? Dikurang 28. Coba dapatnya berapa ini? Dapat min 240. Minus 15 dikali 16 dapat berapa? Min 240. Min 240 dikurang 28. Dapatnya? Minus 268. Minus 268. Sebentar. Oke, tadi yang P dapat berapa? Min 35 ditambah 325. Min 35 ditambah 325. Dikurangin 325 dikurangin 35-nya. $290 ya, Miss. Nah, sebentar. Ada lagi? Nggak ada? Sudah oke? Miss Devi tinggal ya? Boleh ya? Oke, silahkan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah selesai mempelajari pelajaran matematika. Berikanlah kami ilmu yang terbaik agar Miss Devi bisa memberikan pelajaran yang terbaik. Amin. Amin. Oke, anak-anakku tadi Miss Devi mau suruh silahkan kalian keluar, tapi katanya kalian ada pertemuan ya dengan wali kelas kalian ya, jadi tunggu ya.